Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abraham Jandri Nugraha dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi internal audit mengenai the nature of internal auditor. Di mana pada materi ini kami membahas mengenai evolusi auditor internal, lalu auditor eksternal dan auditor internal, lalu definisi audit internal, kemudian profesi audit internal, dan yang terakhir the common body of knowledge. Yang pertama, evolusi audit internal, di mana awalnya profesi audit ini, audit internal dianggap sebagai adik dari profesi auditor eksternal dan fokus pada keakuratan, angka-angka keuangan, serta masalah teknis akuntansi. Lalu, jasa audit internal modern memiliki aspek kerja yang lebih luas, mencakup pemeriksaan dan penilaian atas pengendalian, kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan, publik maupun privat. Selanjutnya akan membahas sedikit tentang sejarah dari audit internal, dimulai dari abad permulaan. Pada tahun 3500 sebelum Masehi telah dimulai ilmu dan profesi audit internal. Dan di masa peradaban Mesopotamia terdapat tanda-tanda kecil yang dibuat di samping transaksi keuangan sebagai sistem verifikasi. Lalu, masyarakat Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi juga menerapkan sistem yang sama. Sedangkan masyarakat Yunani mementingkan prosedur, otorisasi, dan verifikasi. Untuk kerajaan Romawi kuno menerapkan sistem dengan laporan merupakan verifikasi secara lisan, sehingga muncul istilah audit, berasal dari bahasa Latin auditus, berarti mendengarkan. Lalu, di peradaban pertengahan, pada abad ke-13 di Italia lahir sistem pembukuan berpasangan, atau bisa disebut double entry, yaitu setiap transaksi dicatat baik di sisi debit maupun kredit. Dan sistem tersebut membantu para pengusaha mengontrol transaksi dengan para pelanggan dan pemasok, serta membantu mereka mengawasi pekerjaan para karyawan. Dan pada saat itu, auditor yang mewakili Ratu Isabella ikut menemani Columbus menjelajahi dunia. Selanjutnya, sejarah audit internal di masa revolusi industri, yang dimulai pada saat revolusi industri di Inggris untuk pertama kalinya. Dan perusahaan mempekerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Dan pada saat itu, auditor bukan hanya sekedar mendengarkan, namun melakukan verifikasi audit. Kemudian berkembang menjadi verifikasi tertulis dan perbandingan angka-angka yang tertera pada jurnal dengan bahan bukti di dalam dokumen. Selanjutnya yaitu audit internal saat ini. Pada abad ke-19, Inggris menginvestasikan dananya kepada Amerika Serikat, yang mana mereka ingin verifikasi independen atas investasinya tersebut. Para auditor Inggris membawa metode dan prosedur auditnya yang kemudian diadaptasikan untuk kepentingan mereka sendiri. Munculnya undang-undang perusahaan Inggris menyebabkan pentingnya pertanggungjawaban kepada investor. Nah, yang terakhir yaitu audit internal di Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian Amerika mengalami peningkatan. Umumnya, audit lebih ditunjuk kepada para bankir yang mencurigai pelaporan di neraca yang terlihat begitu optimis, sehingga membutuhkan verifikasi yang lebih independen dan dapat dipercaya. Perkembangan audit internal disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas operasi perusahaan dan pemerintah. Perkembangan perusahaan pun menjadikan fungsi audit internal sangat penting karena keterbatasan manajemen dalam mengawasi masalah dan operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pencapaian identitas diri auditor internal. Beberapa tahun setelah auditor eksternal memberikan pengaruh kepada audit internal modern mulai muncul pada tahun 1941 ketika Institute of Internal Auditor atau IIA itu terbentuk. Ruang lingkup audit diperluas, yaitu menilai semua aspek yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Maka sejak saat itulah profesi audit internal setara dengan audit eksternal. Audit eksternal dan internal.
Audit internal memberikan informasi yang diperlukan dalam keyakinan tanggung jawab, menelaah operasional dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan pengendalian, serta efisiensi dan efektivitas perusahaan, mengukur resiko dalam menjalankan perusahaan di masa yang akan datang. Audit eksternal memberikan opini di atas laporan keuangan perusahaan, menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk perusahaan tersebut sesuai dengan General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Uraian: kecurangan atau fraud, staf atau tenaga auditor, tugas, fokus, pencegahan kecurangan, independensi, dan frekuensi. Auditor internal sangat memprihatinkan karyawan perusahaan atau entitas independen melayani kebutuhan organisasi kejadian di masa depan untuk mencapai tujuan, langsung berkaitan dengan pencegahan fraud, independen terhadap aktivitas yang diaudit, menelaah aktivitas yang diaudit. Audit eksternal tidak terlalu memperhatikan orang independen di luar perusahaan, melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan, independen terhadap manajer dan dewan direksi, menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik. Auditor internal modern adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrak yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah 1. Informasi keuangan dan operasional telah akurat dan dapat diandalkan. 2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. 3. Peraturan internal secara kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti. 4. Kriteria operasional yang memuaskan telah dipenuhi. 5. Sumber daya telah digunakan secara efektif dan ekonomis. Dan yang ke-6, tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Audit internal harus memiliki beberapa kriteria dan kualitas tertentu. Yang harus dimiliki profesi audit internal yaitu kriteria profesi yang melekat pada audit internal yaitu memiliki dasar ilmu yang jelas. 2. Program sertifikasi. 3. Program pengetahuan profesional berkelanjutan. 4. Adanya kode etik. 5. Pernyataan tanggung jawab. 6. Seperangkat standar. 7. Jurnal profesi. 8. Literatur yang semakin meningkat. Ada juga yang harus dimiliki prosedur audit internal yaitu kualitas. Kualitas yang dimiliki auditor internal yaitu 1. Pelayanan kepada publik. 2. Pelatihan khusus berjangka panjang. 3. Menaati kode etik. 4. Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan. 5. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik. 6. Menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat. 7. Lisensi oleh negara atau sertifikasi oleh dewan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Rayu. Di sini saya akan menjelaskan di slide ke-14 tentang the Common Body of Knowledge atau yang dapat disingkat sebagai CBOK. CBOK di sini
dapat diartikan sebagai batas minimum kecakapan yang dibutuhkan untuk kinerja yang lebih efektif dalam suatu profesi. Terus CBOK ini lebih memfokuskan pada pengetahuan minimal yang diperlukan oleh setiap profesional dalam disiplin ilmu. Terus apa aja sih yang perlu diketahui oleh seorang auditor internal tentang buku ini? Seorang auditor internal itu semestinya mengembangkan pengetahuan umum mengenai efisiensi dari seluruh topik yang dibahas dalam buku ini. Terus pengetahuan tersebut bisa didapat dari membaca publikasi industri spesifik, terus menghindari pameran perdagangan atau hanya mendengar lebih banyak. Setelah memperbanyak pengetahuan tentang industri spesifik, seorang auditor internal dapat menggunakan beberapa pengetahuan tersebut dan menggabungkannya dengan prinsip audit secara layak. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agatha Yara Kusumaningrum. Saya ingin menjelaskan tentang sertifikasi khusus auditor internal. Yang pertama adalah CCSA, Certification Control Assessment. Yang kedua CGAP atau Certified Government Auditing Professional. Yang ketiga CVSA, Certified Financial Service Auditor. Yang keempat CISA, Certified Information System Auditor. Yang kelima CBA, Certified Bank Auditor. Lalu saya ingin menjelaskan tentang auditor internal sebagai titik temu dalam perusahaan. Itu terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Manajemen. Sekian, terima kasih.